Mission Lovers, jumpa lagi kita di Mission Stories. Pasti sudah banyak cerita unik dan inspiratif yang telah Mission Lovers dengarkan dari perjalanan hidup orang kudus dan juga para martir. Nah, hari ini aku mau menemani Mission Lovers dengan cerita perjalanan hidup dari martir yang pertama. Mission Lovers tahu siapa martir yang pertama? Tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita simak. Mission Lovers, setiap tanggal 26 Desember, tepatnya sehari setelah Natal, gereja merayakan pesta martir pertama, yaitu Santo Stefanus. Kemudian di tanggal 27 Desember, diperingati Hari Yohanes Penginjil, murid Yesus yang terkasih. Nah, sehari setelah itu, tepatnya di tanggal 28 Desember, gereja memperingati juga kanak-kanak martir yang dibunuh oleh Herodes. Yang waktu itu dimaksudkan juga untuk melenyapkan bayi Yesus yang baru lahir. Mission Lovers pasti tahu ceritanya kan? Sekarang kembali ke laptop. Siapakah Santo Stefanus martir pertama itu? Santo Stefanus dikenal sebagai pelindung para diakon, sakit kepala, dan mereka yang bekerja dengan api untuk pembakaran. Tentang asalnya, kita tidak tahu secara pasti. Kemungkinan Santo Stefanus ialah orang Yunani, karena Yerusalem adalah kota tempat perjumpaan berbagai bangsa, bahasa, budaya, dan agama yang berbeda. Pasti kamu baru tahu kan? Nah, Mission Lovers, nama Stefanus itu sendiri berarti yang dimahkotai. Hal lain yang kita ketahui dari dia, kemungkinan dia adalah orang Yahudi yang belajar budaya Yunani. Jika demikian, maka dia termasuk kelompok orang Yahudi pertama yang menjadi Katolik dan mengikuti langkah para rasul. Karena kepandaiannya, kebijaksanaannya, dan imannya yang tulus, Santo Stefanus menjadi diakon pertama di Yerusalem loh. Nah, kisah para rasul bab 6-7 menceritakan saat-saat terakhir hidup Santo Stefanus. Yuk cek di out. Peristiwanya berawal dari beberapa saat setelah Pentakosta, di mana jumlah para murid Yesus semakin berkembang sehingga mengakibatkan timbulnya iri hati dan kecemburuan dari pihak Yahudi berbahasa Yunani dan bahasa Yahudi. Selain itu, perselisihan juga ditimbulkan karena pelayanan sosial kepada para janda yang tidak merata. Melihat situasi ini, para rasul berkumpul dan sepakat bahwa tidak benar menghabiskan terlalu banyak waktu untuk pelayanan sosial dan mengabaikan tugas pewartaan sabda Allah. Maka mereka memutuskan untuk memilih sekelompok 7 diakon dan mempercayakan kepada mereka tugas pelayanan sosial ini. Sehingga para rasul bisa membaktikan waktunya lebih banyak pada doa dan pelayanan sabda Allah. Nah, Mission Lovers, usulan itu diterima dan kepada Stefanus serta Filipus, Prokorus, Nikanor, Timone, Parmenas, dan Nikola dari Antikia, para rasul menumpangkan tangannya. Gereja melihat simbol ini kemudian sebagai tanda pencurahan Roh Kudus untuk pelayanan diakon. Dalam menjalankan tugas tersebut, Stefanus yang penuh rahmat dan kekuatan melakukan banyak mukjizat yang besar di tengah umat dan masyarakat. Ia tidak hanya melakukan pekerjaan administratif saja loh, tetapi juga aktif mewartakan Injil khususnya di kalangan orang-orang Yahudi diaspora yang singgah di kota suci Yerusalem. Karena mendengarkan khotbah-khotbah Stefanus, banyak dari antara orang Yahudi itu bertobat dan menjadi beriman kepada Yesus Kristus. Namun, sekitar tahun 33 atau 34,
orang-orang Yahudi berbudaya Yunani mulai iri hati karena mereka melihat banyaknya orang yang menjadi Katolik. Maka mereka mulai melancarkan fitnah dan menghasut banyak orang dan membuat tuduhan palsu kepada Stefanus bahwa ia telah mengungkapkan ungkapan-ungkapan yang menghujat Allah dan Musa. Mendengar itu, tanpa berpikir panjang lagi, para tua-tua dan ahli Taurat langsung percaya dan menangkap Stefanus. Lalu mereka menyeretnya ke hadapan pengadilan Sanhedrin. Para saksi palsu mulai menuduhnya dan berkata, Orang ini tidak henti-hentinya mengucapkan kata-kata yang menghujat tempat suci ini dan melanggar hukum. Kami mendengar dia menyatakan bahwa Yesus dari Nazaret akan menghancurkan tempat ini dan akan mengubah adat istiadat yang diwariskan Musa kepada kami. dan Stefanus pun ditanya oleh imam besar, benarkah demikian? Diakon Stefanus menjawab dengan sangat panjang, di mana ia menjelaskan isi kitab suci bahwa Allah melalui para leluhur dan para nabi telah mempersiapkan kedatangan Mesias. Namun, orang-orang Yahudi selalu menanggapinya dengan kekerasan hati. Stefanus pun tidak segan menunjuk langsung kepada para imam Sanhedrin dengan berkata, Wahai orang-orang yang keras kepala dan orang-orang kafir dalam hati dan di telinga, kamu selalu menolak Roh Kudus seperti leluhurmu, demikian juga kamu saat ini. Nabi manakah yang tidak dianiaya oleh leluhurmu? Mereka membunuh orang-orang yang menubuatkan kedatangan Mesias. Sekarang pun kamu telah menjadi pengkhianat dan pembunuh. Kamu menerima hukum dari tangan para malaikat dan tidak menaatinya. karena itu kebencian dan dendam orang-orang yang hadir di situ semakin meningkat. Santo Stefanus dengan diilhami oleh Roh mengangkat matanya ke surga dan berkata, Lihatlah, aku melihat langit terbuka dan anak manusia yang duduk di sebelah kanan Allah. ucapan Stefanus itu menjadi pukulan telak dan terakhir bagi para imam Sanhedrin dan semua pengikut Yahudi di situ. Mereka terbungkam dan tidak dapat menyangkal perkataan Stefanus. Maka orang-orang yang hadir bergegas ke arahnya, menyeretnya keluar tembok kota, dan mulai melemparinya dengan batu. Sementara diakon protomartir muda itu pingsan karena pukulan dan lemparan batu dari para penyiksa yang tak terkendali, dia berdoa dan berkata, Tuhan Yesus, terimalah rohku. Tuhan Yesus, jangan tanggungkan dosa ini terhadap mereka. setelah Stefanus wafat, jubahnya diambil dan diletakkan di kaki seorang pemuda bernama Saulus yang menyaksikan eksekusi tersebut. Mission Lovers tahu siapa Saulus itu? Ia adalah rasul besar yang menjadi misionaris Yesus Kristus bagi orang-orang non-Yahudi. Tapi sebelum menjadi misionaris besar, di masa lalunya ia adalah seorang komandan, seorang pemburu, dan pembunuh yang kejam bagi semua pengikut Yesus Kristus. Nantikan cerita Saulus di episode berikutnya ya. Sekarang kembali lagi ke laptop. Mission Lovers, sekarang mari kita ingat. Sanhedrin tidak memiliki wewenang untuk menjatuhi hukuman mati. Pengadilan agama pun juga tidak mampu menjatuhkan hukuman pada Stefanus karena terseret oleh amukan massa Yahudi. Maka ini merupakan hukuman mati tanpa kendali. Sepeninggalan Santo Stefanus, perpisahan antara para pengikut Yesus Kristus dan penganut Yahudi, antara gereja yang baru lahir dan sinagoga Yahudi menjadi semakin nyata, hingga gereja dan sinagoga berpisah secara definitif. Sinagoga menutup diri untuk mempertahankan dan meneruskan nilai tradisionalnya,
Sementara itu, Gereja Katolik semakin menyatu dengan dunia Yunani Romawi, memperluas, dan memulai karya inkulturasi Injil yang luar biasa. Mission Lovers, sekarang yuk refleksi. Seperti yang sudah Mission Lovers dengarkan tadi, Santo Stefanus adalah diakon pertama dari ketujuh orang diakon yang dipilih oleh para rasul, masuk dalam jajaran para murid Yesus yang pertama yang menumpahkan darahnya di Yerusalem. Dia yang kita peringati persis sehari setelah Natal menjalani kemartiran ketika ia dilempari dengan batu. Namun, Stefanus justru mendoakan mereka dan memberi kesaksian iman akan Yesus Kristus. Santo Stefanus tidak hanya dikenal sebagai martir yang pertama, namun juga teladan dari setiap kemartiran. Dalam kematian Santo Stefanus, semua unsur yang berulang muncul setiap kali seseorang dibunuh karena iman. Misalnya, ada unsur kejengkelan yang ditimbulkan pada mereka yang tidak memahami hikmah Injil. Kemudian berbagai fitnah tidak beralasan, tuduhan palsu, dan berbagai intrik jahat yang dilanjutkan dengan tindakan kekerasan kepada para martir. Belum lagi dari para martir, nampak sikap keyakinan yang tak tergoyahkan di mana mereka merasa berada dalam pelukan kasih Tuhan. Nah, Mission Lovers, Santo Stefanus mengingatkan kita bahwa percaya itu tidaklah mudah. Injil Yesus Kristus bukanlah seruan sederhana untuk menjadi lebih baik, namun merupakan sarana yang ampuh untuk mengubah dunia. Inilah sebabnya mengapa kehidupan orang-orang yang percaya sungguh kepada Allah bisa mengguncang stabilitas pihak-pihak yang berkuasa yang selama berabad-abad telah berusaha dengan segala cara membungkam suara mereka yang membawa pesan dari Yesus Kristus yang bangkit. So, Mission Lovers, meski percaya itu tidak mudah, namun tetap selalu kuatkan hatimu dalam Tuhan ya. Sekian dulu perjumpaan kita di Mission Stories dalam kisah Santo Stefanus. Let's mission, bersahabat, terlibat, dan menjadi berkat. Bye!